Erev Tov, Shalom Laim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa al khair teman-teman semua. Selamat sore saya ucapkan di hari Jumat 6 Juni 2025, tanggal 10 malam ke-11 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kembali saya ucapkan kullu am wa antum bi khair, kullu am wa nahnu bi khair. Semoga kebaikan menyertai Anda dan kita semua sepanjang tahun. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, seperti biasa saya akan kembali sekali lagi berbagi pengetahuan tentang takbiran di Idul Adha. Berbeda dengan takbiran Idul Fitri. Kalau takbiran Idul Fitri itu kan hanya pada malam 1 Syawal. Batasnya ya dari malam 1 Syawal ba'da maghrib. Maksudnya ba'da azan maghrib tanggal 1 Syawal. Dan di hari 1 Syawal itu deadline-nya sampai 1 Syawal ba'da sholat asar, ba'da azan asar ya. Nah, ba'da sholat asar, setelahnya sudah nggak boleh lagi. Bedanya itu, kalau di Idul Adha takbirannya itu 3 hari 3 malam. Dari mulai malam 10 Zulhijjah ba'da atau setelah azan maghrib tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal hari 13 Zulhijjah ba'da sholat asar, setelah sholat asar gitu. Jadi sepanjang hari dan malam tasyrik, dari malam 10 sampai hari ke-13 Zulhijjah. Deadline-nya adalah hari ke-13 bulan Zulhijjah setelah sholat asar. Itu batas akhir dari takbiran Idul Adha. Kalau batas awalnya dari ba'da azan maghrib tanggal 10 Zulhijjah. Jadi malam 10 Zulhijjah ba'da maghrib terus sampai tanggal 13 Zulhijjah setelah sholat asar. Itu boleh teman-teman. Nah, setelahnya sudah nggak boleh lagi. Dan kalaupun kita telat memotong hewan kurban pada tanggal itu, maka malam ya deadline-nya juga paling lambat itu di tanggal 13 Zulhijjah sholat asar. Setelahnya bukan lagi dianggap sebagai hewan kurban, tapi sebagai hewan biasa, dan kita dianggapnya itu sebagai sedekah biasa, bukan sebagai sedekah Idul Adha gitu teman-teman. Jadi itu buat pengetahuan. Jadi saya mohon pada teman-teman yang kebetulan ahli masjid, ahli menasah, ahli musola, ahli langgar, ahli surau ya, untuk terus berkumandang takbir, tahmid, tahlil di sepanjang hari dan malam tasyrik Idul Adha. Yang tahun ini, tahun 1446 Hijriah ini dimulai dari hari Kamis malam Jumat ba'da maghrib, maksudnya setelah azan sholat maghrib tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 setelah sholat asar. Dicatat ya teman-teman. Nah itu. Jadi tanggal 10 Zulhijjahnya hari ini tanggal 6, ba'da maghrib nanti sudah tanggal 11. Besok tanggal 7 adalah hari yang ke-11 bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Tanggal 8 hari yang ke-12 ya, hari ke-12 malam ke-13 Zulhijjah 1446 Hijriah, hari Ahad, Senin tanggal 9 Juni 2025, itu tanggal 12 Zulhijjah malam ke-13 Zulhijjah 1446 Hijriah. Nah, tanggal 10 Juni 2025 itu adalah batas akhir dari takbiran hari tasyrik dan kurban di
Idul Adha 1446 Hijriah sampai dengan ba'da sholat asar. Karena tanggal 10 petangnya ba'da azan maghrib itu sudah tanggal 14 Zulhijjah 1446 Hijriah. Nah, setelahnya kalau mau puasa Ayyamul Bid pada tanggal itu, tanggal 14, 15, 16 Zulhijjah yang jatuh dari tanggal 11, 12, 13 Juni 2025 itu boleh. Itu namanya puasa itu namanya puasa Ayyamul Bid. Ya, puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari pertengahan bulan. Bulan Hijriyah maksudnya. Bukan bulan Miladiyah ya, bulan Hijriyah. Kan hari tasyrik kita nggak boleh puasa, ya kan? Nah, 3 hari setelahnya itu boleh kita puasa lagi. Itu puasa Ayyamul Bid gitu. Puasa Ayyamul Bid, puasa sunnah 3 hari pada pertengahan bulan Hijriyah. Jadi setelah Idul Adha bulan Zulhijjah ini, kalau mau puasa Ayyamul Bid dari tanggal 14, 15 sampai 16 Zulhijjah itu boleh, teman-teman. Itu sudah boleh, gitu teman-teman. Jadi puasa sunnah tuh banyak, nggak cuma puasa Arafah seperti yang kemarin, ya. Ada lagi puasa Ayyamul Bid yang tadi kita sebutkan. Ada puasa sunnah Senin Kamis. Ada puasa sunnah Nabi Daud. Ada puasa sunnah Asyura nanti bulan depan, bulan Muharram ya. Tanggal 10 ada puasa sunnah Muharram ya. Puasa sunnah awal bulan Muharram dalam rangka sambut tahun baru. Jadi puasa sunnah dalam rangka menyambut tahun baru Muharram yang insya Allah pada tahun ini nanti di akhir bulan Juni 2025 kita sudah menyambut dan berada di dalam tahun 1447 Hijriah gitu. Yang berarti bulan Ramadan tahun depan juga akan semakin maju, teman-teman. Kalau yang sebelum sejujurnya maaf ya, sebelum saya lanjut ya, gue benci banget orang sekarang kok demen tepuk-tepuk tangan sendiri gitu loh, kayak kayak orgil gitu loh, tepuk-tepuk tangan sendiri kayak gini. Awas ada motor itu, nah kan masuk ke rumah orang kan. Nah, ini sebenarnya butuh lahan bermain sih, karena main di jalan gini tuh bahaya dan ganggu lalu lintas orang. Mudah-mudahan lah nanti setelah taman itu direvitalisasi, ya itu anak-anak itu mainnya di taman gitu loh. Jangan main di jalan. Saya kalau rekam itu saya kirim ke ketua RW kita, Pak Tengku Haji Zainal Abidin. Mudah-mudahan sih direspon ya. Itu saya minta tolong banget itu anak-anak itu jangan diizinin main di jalan. Bahaya gitu loh. Nanti setelah taman, saya harapkan tuh taman itu direvitalisasi gitu loh. Direvitalisasi, dibagusin. Kalau dulu kan mau dibikin RPtra tuh sama bekas ketua RT Bulaksari, Pak Sukamto namanya. Tapi gak jadi, ditolak oleh warga sini di bawah ketua RW sebelumnya Pak Joko gitu, karena takutnya keramaian bising ya kan,
dan lain-lainnya, takutnya nggak terawat gitu kan, jadi ditolak. Itu bahaya tuh, anak-anak main di jalan kayak gitu. Bukannya apa-apa, ganggu orang, ganggu lalu lintas. Itu ada mobil, ada motor, ada sepeda yang lalu lalang. Mereka main bola di situ nggak mengindahkan lalu lintas, lalu lalang orang-orang itu yang saya tuh jadi concern gitu. Belum lagi yang masalah mereka suka tepuk-tepuk tangan sendiri itu, maksudnya apa gitu. Kayak gini nih, maaf saya duduk dulu, saya nanti baru ke musola Al-Ikhlas Polsek Pesanggerannya sekitar jam 5.30an ya, 10 menit sebelum maghrib, masih jam 5.48 petang waktu Indonesia Barat maghribnya. Jadi suka tepuk-tepuk tangan kayak gini nih anak-anak itu, saya nggak tahu maksudnya apa gitu loh. Suka tepuk-tepuk tangan kayak orgil gitu, kayak orang gila. Iya, kayak orgil, tepuk-tepuk tangan kayak gitu tuh kayak orgil, orang gila gitu loh. Nggak tahu apa, nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa ini kayak gini nih, dan jadi latah di mana-mana. Saya tuh kayak, ada apa sih kok? Kalau saya ngobrol sama sama guru saya yang di Rawapapan atas itu, yang punya majelis ya, yang punya majelis, yang tempat saya ngajar ngaji itu. Kalau zaman dulu kan manggil burung, yang tepuk-tepuk kayak gini nih, tepuk-tepuk kayak gini kayak manggil burung gitu loh. Kalau sekarang tuh maksudnya apa sih tepuk-tepuk tangan kayak gini tuh? Saya jadi rada bingung. Chat saya di WA ya buat ngejelasin fenomena tepuk-tepuk tangan kayak gini tuh apa sih gitu loh. Apakah efek dari velocity atau gimana gitu loh. Saya juga rada bingung. Orang kayak gampang gitu ya ngikutin tren-tren kayak velocity atau apa gitu. Makanya dia orang kayak tepuk-tepuk tangan gini sendiri gitu loh. Di mana-mana. Di mana-mana, meresahkan loh. Nggak di jalan, nggak di rumah, nggak di masjid, nggak di musola, nggak di mall, nggak di taman, nggak di RPtra, nggak di angkutan umum, ya kan? Nggak di angkutan umum, nggak di hotel, nggak di mana-mana pasti kayak gini. Di tempat umum juga gini-gini, tempat gini-gini, kayak orgil gitu loh, kayak orang gila gitu loh saya ngelihatnya. Ada apa sih? Ya, jadi kayak apa ya, media sosial itu bisa bikin kita tuh jadi kayak orgil gitu loh ya. Media sosial tuh bisa, apalagi TikTok ya, with all due respect, saya harus ngomong apa adanya, with all due respect ya, with all due respect ya. Apalagi TikTok ini kan yang gini-gini ini kan karena TikTok sebenarnya. With all due respect, saya harus ngomong, TikTok itu tuh bikin orang-orang tuh jadi kayak orang gila gitu loh. Orgil, ODGJ gitu loh. Bukan hanya masalah suka menghujat-hujat, mencaci-caci maki agama, iman, kepercayaan, keyakinan orang, tapi juga kayak gini-gini tuh kayak apa gitu, tepuk-tepuk tangan gini-gini tuh kayak orang gila gitu loh. Kayak orang gila gitu. Maaf aja loh, kayak orang gila, kayak orang sedeng, orang nggak waras gitu. Kadang-kadang apa ya, kadang-kadang saya juga dalam hati kayak, aduh, kok TikTok ini bikin orang tuh jadi kayak orang gila gitu loh. Jadi kayak orang gila, jadi kayak orang sedeng, orang nggak waras gitu loh. Orang gini apa ya, setengah ODGJ gitu loh, setengah orang dengan gangguan jiwa, setengah orang yang kayak pasien RSJ gitu loh, pasien rumah sakit jiwa. Apa coba gini gitu. Kayak gini. Makanya wajar kalau banyak orang yang mengatakan TikTok itu adalah sarang monyet sekarang ini. Ya kayak orang kelakuannya kayak monyet gini loh, cuma gini terus joget-joget, ya kan itu kan kerjaannya monyet. Mau begini
gini. Terus joget-joget, terus ini itu apa, kayak sarang monyet. Lihat aja deh kalau mampir ke Komal-Komal itu, kebanyakan isinya aduh. Ada sih yang mendidik, ada yang bagus, ada, cuma dikit dibandingkan dengan yang nggak mendidik sama sekali. Makanya saya bilang itu bener, TikTok tuh sarang monyet. Sarang monyet gitu loh. Ya jadi monyet-monyet yang lepas dari kebun binatang, monyet-monyet yang lepas dari peliharaan orang, keliarannya di TikTok gitu loh. Apa enggak saya pikir ya gitu deh. You can name it. You can name it. Gitu teman-teman. Jadi maaf kata ya kalau saya mau ngomong jujur apa adanya ya. Saya maaf kata ya. Saya mengiyakan kalau ada yang mengatakan TikTok itu adalah sarang monyet. Bukan cuma sarang monyet, sarangnya ODGJ. Nah ngapain coba orang tepuk-tepukan gini-gini itu? Kayak orang gila, kayak orgil gitu. Nah, gini-gini di mana-mana. Gak di rumah, gak di tempat umum, gak di mall, gak di sekolah, gak di masjid, gak di musola, gak di langgar, gak di surau, gak di pondok, pesantren, gak di gereja, gak di mana-mana pasti ketemu gini-gini. Terutama mungkin anak-anak. Kayak orang tua tuh ngebiarin anaknya tuh jadi gila gara-gara TikTok. Bener. Udah tahu anaknya jadi kayak gila gitu, orang tuanya malah ngebiarin aja. Itu fault banget sih. Fault itu udah maaf kata itu udah cacat, udah salah banget gitu loh. Udah foul banget. Kalau kita main bola tuh foul banget. Asli. Gitu. Kenapa? Karena ini apa namanya? Balik lagi semua ke masalah perlindungan anak, masalah hak asasi manusia, ini dan itu apa segala. Jadinya bikin runyem semuanya. Gitu loh. Maaf kata, saya kaget juga. Nih Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi sampai dipolisikan ke Bareskrim Polri oleh wali murid. Ini kenapa gitu loh? Kok sampai segitunya gitu loh, sampai dipolisikan? Emang ada unsur pidana apa atau ada unsur perdata apa kok sampai dipolisikan gitu loh? Ini kan maaf kata ya, maaf kata gitu loh. Kalau begini maaf ya, saya jujur jadi kayak out of respect gitu loh kepada apa wali-wali murid yang ngepolisiin Deddy Mulyadi, Gubernur Deddy Mulyadi itu. Saya jadi out of respect loh. Tapi juga cara yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi juga menurut saya salah. Dengan wajib masuk jam 6.30 tanpa ada diskusi, tanpa ada kajian, tanpa ada musyawarah, tanpa ada tanpa ada mufakat. Pokoknya langsung tek eksekusi. Di satu sisi bagus, PR dihapus. Jadi di rumah anak-anak bisa lebih maksimal dalam bermain, berkarya, bergerak, bantu orang tua dan sebagainya. Cuma kalau ngomongin masalah ruang gerak ya, tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya welcome, kalau lingkungannya nggak seperti Bumi Bintaro Permai, Pesanggaran Jakarta Selatan yang ngebatasin anak-anak, anak muda terutama kayak saya, ruang geraknya dibatasin, anak itu nggak bakal bisa berkembang. Kecuali kalau ruang untuk berkembangnya nggak dibatasin, ruang gerak untuk berkembangnya nggak dibatasin, itu bisa dimaksimalin. Jadi nggak pakai PR, bagus itu ide bagus, saya akui oke gitu loh. Cuman gini, yang menjadi problematik satu masalah jam masuk. Saya mohon maaf ya, saya ngalamin masuk sekolah jam setengah 7 pagi, jam 6.30 pagi. Saya ngalamin dan lihat banyak teman-teman saya yang akhirnya molor.
pas jam pelajaran karena ngantuk. Saya ngalamin. Kalau saya tuh lebih setuju gini. Sebenarnya saya lebih setuju zaman saya SD kelas 3 kelas 4 tuh masuknya agak siangan dikit, jam 9 jam 10 gitu. Tapi jangan sore juga pulangnya, kelamaan gitu, kelamaan kalau sampai sore gitu. Minimal ya jam 12 udah balik gitu, jam 12 siang udah pulang, jam 1 udah pulang, nggak apa-apa, disingkat aja, gak usah lama-lama di sekolah itu. Biarkan anak itu berkembang sesuai dengan ruangnya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalau gini kan jadi saya out of respect ke wali muridnya gitu. Nah jadi situ maunya bagaimana gitu. Nah dalam hati ngomong, lah jadi situ maunya bagaimana gitu loh, kok dipolisiin. Ya oke, caranya Kang Deddy memang salah, saya akui memang salah. Salahnya di mana? Satu, ketika bikin kebijakan tidak ada musyawarah dengan stakeholders, tidak ada musyawarah mufakat pengkajian dengan stakeholders. Jadi kesannya tuh kayak pokoknya karena pengen populer, karena pengen disanjung-sanjung sama orang, pokoknya truk keputusan akhirnya dapat wangsit dari mana nggak tahu gitu kan. Jadi itu yang terjadi. Nah beda dengan Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung yang lebih cautious dalam mengambil keputusan, karena pasti harus musyawarah dulu dengan para stakeholders, dengan para pemangku kepentingan dan sebagainya gitu. Ya terserah lah, problematika di Jawa Barat tentu berbeda dengan di Jakarta, gak bisa disamain. Jawa Barat itu juga wilayahnya lebih luas dari Jakarta, penduduknya lebih banyak dari Jakarta, gak bisa disamain. Gak bisa disamain. Itu kalau saya nggak mau mencocok-cocok logikan Jabar dengan Jakarta. Jawa Barat ya Jawa Barat, Jakarta ya Jakarta gitu loh. Nggak mau saya mencocok-cocok logikan atau cocok-cocok mologi itu saya nggak mau banget ya. Tapi ya saya biarin aja teman-teman pada suka dengan Kang Deddy Mulyadi, it's okay, fine, itu hak asasi mereka. Cuman gini, pesan saya satu, hindari yang namanya taklid buta. Sebab taklid buta itu haram hukumnya dalam Islam. Kalau salah, kita perbaiki, kita luruskan, kita koreksi. Kalau benar, ya nyatakan benar. Al-haqqul haq, al-batilul batil. Itu aja. Erev Tov, Shalom Laim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.